sesuai harapan apa yang dicanangkan oleh pusat, teman-teman harus selalu melaksanakan sesuai SOP yang ada. Itu tadi kalau pelaksanaan perpikatan di sini pasti berarti kan pagi, sore, malam, gugur, benar ya? Iya, Pak. Sama juga seperti itu. Atau pelaksanaan di lapangan 12 jam di sini. Kalau kapal beda, Pak. Kapal beda. Beda. Nggak apa-apa kalau di kapal juga. Tapi yang jelas Pak Adi, ini semua harus dibawa pengendalian Pak Adi sama SPPT UMLP yang ada di sini. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, nggak ada yang boleh kerja sendiri. Harus semua sesuai dengan arahan dari Pak Adi, SPPT sama UMLP. Kenapa? Jangan sampai kita ngambil keputusan atas kesepakatan bersama di bawah, mereka tidak paham, tidak mengerti. Oh, kalau ada apa-apa nih, mereka tidak tahu. Pada saat ada pertanyaan, mereka tidak bisa jawab. Kalaupun pelaksanaan di lapangan berbeda dengan perpikatan yang normal, tidak masalah. Tapi yang jelas, ingatkan teman-teman, semua harus melakukan cico. Itu dulu, check in, check out. Kalau 8 jam, 8 jam. Kalau nggak di check out 8 jam pada saat melaksanakan piket pagi, itu akan buyar tuh. Langsung ke closing diri, kinerjanya nggak terhitung. Nggak dihitung itu. Karena apa? Normal itu cicok itu. Nggak pernah dipisahkan check in, enggak. Cicok, check in, kalau masuk, check out harus kita lakukan. Baru terhitung. Nanti bobotnya akan termonitor. Gitu ya? Iya, Pak. Lalu kedua, di sini kan laporan individual tadi seperti penyampaian Pak Adi, ini yang Pak sehari lah. Kalau saya sebagai yantik sih yang senang saja kalau gitu ya dulu. Tapi yang jelas, kalau gangguan penulang bulan Januari, penulang apa ini? Penulang sakit. Ingin tahu? Bulan sama Ratosri, Pak. Hoki. Bulan hoki sama bulan. Oke sama bulan ya? Ya. Hokinya Sama ada Aries. Sama Aries. Aries. Ini ujung semua, Aries ujung, hokinya ujung. Oke. Tapi yang masuk kinerja kita kan berarti zona 2 ya? Seksi Ya, 2 di sini ya? ya. Itu berapa kali dalam Januari kemarin? Coba. Yang paling sakit itu mana? Ratosri, Pak. Maksudnya gini, semua yang kita omongkan tadi itu sebenarnya apa sih maunya PLN? Listrik itu tidak, jangankan padam gitu, ngedik juga nggak boleh harusnya. Tapi kan dengan kondisi jaringan kita nggak mungkin ya. Tapi tidak ada yang mustahil. Kalau ini kita lakukan pasti targetnya nihil itu sudah pasti. Sama juga kayak dulu, nihil tunggakan, mana ya, bohong. Tidak sekarang itu DKI aja yang triliunan tagihan nihil tuh. Triliunan tagihan. Ini apa sih? Berarti ada strategi, ada inovasi, ada solusi. Kalau memang kita sama-sama satu target itu ya. Sama juga kayak gangguan penyulang. Di penyulang ini ada berapa beban teman-teman? Kinerja kita ada berapa penyulang? 4. Oke. Komet, bulan, Aries. Pernah nggak ada yang nihil ini dalam 1 bulan? Nggak pernah. Semua pasti ada trip. Sering. Ada Komet. nihil. Sering nihil. Iya. Nah itu dong. Buktinya bisa nihil lah. Ya nggak? Tapi jaringannya awal Pak kalau komen itu Pak. Ada berapa MS Komet? Komet, kalau nggak Inspeksi ada salah. nggak di sini? Inspeksi belum ada, Pak. Belum ada ya? Iya. Datang, tim Har Tim HAR sudah belum? udah pulang. Raw sama juga udah pulang. Ada. Ada Berapa berapa? ada? Bertiga. Harusnya berapa kan? Berempat. Tapi tetap sekarang. Oke. Kalau hoki itu ada yang tahu nggak berapa KMS? Pak Adi tahu nggak? Harus hafal tuh. Saya kalau dikasih penyulang ini berapa KMS? Dari 41 penyulang wilayah kerja Bekasi saya hafal panjang KMS-nya. Walaupun tidak tepat. Tahu nggak tepatnya? Aturannya 10,8, 10 KMS. Dari dong. Rantau Sri. Hah? Dari Rantau Sri, Reklamasi Rantau Sri. Kalau komen Berapa KMS? Total berapa aset kita? STM? STM Waduh, masa nggak apa-apa? Dong, Pak Adi mah. Apa dong? Kalau saya dulu Pak Adi yang mekarkan gitu ya terkait binatang. Ya karena banyak pohon, binatang juga pasti si dekat dengan jaringan kita kan gitu ya. Yang mau saya sampaikan apa? Kan tadi laporan gangguan kan cuma sedikit nih. Benar nggak? Laporan individual nih. Yang individual ya.
yang monitor nih, Monitor. yang termonitor. Ya. Tapi nanti ke depannya Pak Adi semua yang laporan ke kantor juga sama yang teman-teman terima di lokasi sampaikan di grup agar LCC menginput ke 1, 2, 3. Paham nggak? Ada pelanggan, kamu tulis kertas nomor pelanggannya, kirim ke grup. Ada laporan di lapangan, ini padam. Apalagi kalau berhubungan dengan material, kamu pakai apa? Ganti materialnya, permohonan apa? Kalau tidak ada registrasi, dia laporan ke call center 1, 2, 3. Enggak gitu. Nggak tahu di sini, ganti material tanpa bundege masih ada nggak? Kalau ada nih yang coba rusak, Beda depan. belum. Benar itu. Kami Nah, mereka terima di sini. kalau di Ada sini, rekan-rekan. ya kami di sini Pak. Ah. Kan lokasinya dekat. Tapi yang couple. Tapi kalau couple biasanya Kapal itu fotoin tuh, tulis tangan, fotoin nama di pelanggan sama alamatnya, kirimkan ke grup. LCC minta tolong diinput. Ini ada laporan di kapal. Biar terhitung, itu masuk kinerja kita. Ya itu tadi. Sekarang ini respon berapa menit? Ini respon dari mana asalnya itu? Kalau dari Tapi kedengaran ya? Iya. Kalau nggak maju dulu di sini, Sini, ya. kayak pacaran aja. Sini, ya. Satu lah sini. Yang mau tuh, kamu nanti bu HP-mu simpan dulu nih, sama-sama. HP dulu simpan dulu. siap. Respon itu terima laporan sampai datang ke pelanggan, Bu. Bukan seperti itu. Terima laporan Ah, sampai di rumah pelanggan. Itu respon. Rumusnya respon itu. Paham nggak? Iya, Pak. Benar kan? Paham? Dah, recovery dari mana ke mana? dari ketika sampai di lokasi sampai pekerjaan selesai. Dari mana tadi? Dari petugas sampai rumah lokasi sampai Udah selesai. Enggak. Recovery dari laporan sampai selesai nyala. Itu recovery. Jadi jangan pisah-pisah. Berarti jumlahnya dari respon sampai recovery yaitu di ujungnya. Cok, dari mana teman-teman dapatkan itu dengan kondisi lapangan kita seperti ini? Itu tadi yang dilakukan ini. Kalau web 5 menit udah sampai. Kan itu. Respon kita apa? Namanya respon. Respon itu berarti tanggap pertama datang di hadapan pelanggan. Rumusnya begitu. Nggak ada whiteboard ya? Jadi ya teman-teman rumusnya makanya jadi salah selama ini. Ya dianggap bagus. Masa di hutan bisa 18 menit. Dari mana itu dasarnya? Ya itu karena apa? Kinerja kita kemarin itu bagus dianggapnya. Sementara ya bohong rata. Kalau kata orang Sunda mah orang datang ke pelanggan 8 menit. Kalau tadi saya sampai ke kantor Polres itu berapa menit itu dari sini ke sini, dari situ ke sini? 20 menitan, Pak. 20 menit. Nah, 18 menit bisa Pak Hari. Padahal paling lancar jalannya ke situ. Nanti ke hutan sana yang lebih lalu jauh berapa jam tuh? Itu karena apa? Ada kesalahan persepsi dari awal-awal, makanya sekarang target kinerjanya seperti itu. So, itu nanti akan berhubungan dengan rating, dengan kepuasan pelanggan. Ya teman-teman harus paham itu dulu dong. Jadi kan apa sih? Respon apa, recovery apa? Kan coba 25 menit aku mau tahu nih. Oh, dapat dari mana lo 22 menit, 23 menit? Hah? Kalau power dulu ya, baru dapat 20 menit. Tentu perjalanan kamu ke sana Habis. sampai di lokasi udah 25 menit, habis deh. Teman-teman apa coba? Kenapa seperti itu? Itu tadi ada dulu teman-teman salah persepsi, yang penting tidak kena denda. Diklik, di close, atau dieksekusi penugasan ke regu. Habis apa? Terima langsung penugasan ke regu dalam perjalanan langsung dalam pekerjaan kan di situ respon pertama berarti udah sampai ke lokasi. Hitungannya datang apa petugas terima laporan di dulu di operator sampai ke pengerjaan itu respon itu tadi berarti dari terima sampai datang kita pulang. Berarti selama ini langsung aja close. Ke titik lokasi kalau di HP kan gitu ya. Iya, Pak. Pelanggan bisa ngedetek kita dari mana nih? Oh masih di kantor, masih apa tukang ngopi. Ya kita udah hubungi, udah callback, langsung di close, udah dalam pengerjaan ceritanya. Sementara kita masih di sini. Itu yang bikin selama ini jadi salah kaprah. Saya aja di Bekasi, respon itu 22,3 menit. Itu di Bekasi, hanya satu kota Bekasi tuh. Kalau di sini itu cuma berapa hektar persegi kan aja. Itu kenapa? Karena memang kondisi macet. Tapi pada saat itu mau diterapi, saya bertarung sama direksi pekerjaan. Pak, kok jangan
asal bikin target kinerja dong. Kita mau berhasil ini seperti ini. Iya, dulu seperti ini perlakuannya. Ya karena saya ikut bikin RAP. Gitu. Sekarang teman-teman, kita udah terima seperti ini. Ya, ayo 86 harus maju. Apapun kondisi lapangan, ayo kita cari solusinya, kan gitu ya. Nah itu tadi maksud saya apa sih Pak Adi sama teman-teman semua. Ayo kita jaga kehandalan penyulangnya. Kalau dia nggak sering padam, mau kamu telepon juga pelanggan jadi lapor, Bu, mohon maaf ya, saya masih dalam perjalanan atau saya masih mengerjakan di lokasi ini, tapi yang pasti saya akan datang ke rumah ibu untuk menangani keluhan ibu. Mohon ditunggu, mohon sabar ya. Kalau ada bapak telepon ke saya. Kalau kamu sampaikan tapi karena nggak sering lagi padam di penulangnya, pasti pelanggannya akan terima. Bu, mohon nanti kasih bintang 5 ya untuk yang laporan melalui volume itu. Nggak akan sulit. Pasti dia ikhlas kalau kita sudah ada komunikasi, sudah ada perbaikan kinerja, semuanya udah kehandalan penyulang kita sudah terjaga. Tapi kalau isinya apa masih rentrik, Anda minta bintang 5. Wah, kamu masih sering padam, setiap hari padam 3 kali katanya. Mau minta bintang 5 loh katanya, dikasih rating 1. Kenapa artinya? semuanya. Nanti masuk kinerja itu, masuk SLA. Belajar kali. Yang dapat kena Yang untuk dibawa besok saya ke 1% dari total laporan yang masuk, teman-teman. Kalau tinggal Nambah dibawa doang lagi nanti. desa lagi. Tolong dipisahkan Itu ya. karena apa? Karena Besok kamu bawa. Besok kamu ikut tahun-tahun sama sebelumnya saya ke peluang kita tuh pengaruhnya apa? Respon jadi cepat, Ya. recovery jadi Jam cepat. berangkat jam Sekarang pekerjaan kita belum tuntas. berempat doang. Kalau dulu saya mengantisipasi agar recovery tercapai apa? Hari dalam pekerjaan belum selesai langsung mempoin sama yang laporan. tolong ya. Pak, Bu, ini kami sudah dalam bekerja untuk laporan ibu akan saya close. Tapi jangan lagi calling ke call center. Saya selalu teman-teman saya kondisikan itu agar tidak lebih dari kalau di TR itu atau di Gardu 3 jam, di TR itu 2 jam. Kami kesini makin di press kan? Terasa banget gitu. Sekarang teman-teman nih yang juga ini 18 menit nih tinggi jalannya. Saya aja tidur 1,5 jam belum nyampe juga ya Pak. Iya, Pak, benar. ya. 16 menit Pak Adi. Nah, ayo kita perbaikin. Nah sekarang ini laporan individual kan jarang nih. Nanti gini, sesudah mengatasi itu, oke, kendalanya apa yang harus kita lakukan, kita selesaikan. 1, perbanyak minta penol. Mau piket siang, mau piket sore, mau piket malam, yang 23 sampai jam 7 pagi, penolnya minta. Di situ ada poin. Kamu udah tahu item penol? Belum. Nah, nanti aku masuk ke grup ya. Tapi jangan nomor yang itu enggak. Nanti pindah lagi. Tadi siapa itu yang kalau kita makin perbanyak penol di dalam pekerjaan kehandalan penyulang, yang paling utama tadi yang harus kita bersihkan itu apa? Kan tadi ada 3 penyakit yang paling utama di sisi STM apa aja? Pohon, binatang, tanah, Konstruksi kan? konstruksi, Konstruksi bisa dari kalau di sini miring karena sikurnya lepas, kayak gitu ya. isolator, Konstruksi mungkin Isolator. miring itu harus kita eksekusi. Terus andongannya sudah mendayu-dayu kan gitu ya, kena angin sedikit, strip, tidak ditemukan, tentunya andongannya yang sudah kendor, itu harus kita perbaiki. Itu bisa kita laksanakan pada siang hari kan gitu ya. Teman-teman minta penolnya, ada nanti itemnya tuh. Jadi yang maksimal 2 jam biar dapat bobot. Pada saat kita sudah check-in dari perpikatan pertama, tidak ada gangguan, kita minta penol. Penol itu berarti check-in lagi nih. Petugas tersebut nih, berdua atau bertiga, minta waktu 2 jam. Nanti pengendaliannya bisa langsung dari petugas ke CC di grup untuk minta penol. Saya mau pangkas pohon nih, ada 3 gawang. Saya mau waktu 1,5 jam. Di pendulang ini, dari tiang ini ke tiang ini. Kan gitu ya? Maksimal 2 jam. Kalau belum selesai, kamu cek dulu, check out dulu dari sesudah 2 jam. Kalau belum selesai, check-in lagi di situ. Bu, ini pelaksanaan pekerjaan belum selesai, infoin di grup agar sisi monitor dan diterbitkan lagi penol yang baru dengan ID yang baru. Gitu ya. Itu udah paham loh? Belum pahamnya. Aku ngaku dulu deh. Membutuhkan tidak cukup. Ya, Artinya kita harus check out, keluar dulu. betul. Setelah keluar check out, artinya kita kembali masuk check in lagi. Betul. Nah, yang saya tanyakan, artinya dalam satu pekerjaan check innya artinya 2 kali. Bisa.
tidak ada masalah. Tidak masalah Pak. Tapi kamu harus lapor. Durasinya kurang. Durasinya kurang, tambah lagi setengah jam lagi atau 1 jam lagi. Karena apa? PO itu bisa kita check in di situ kalau sudah keluar ID-nya. Sama dengan WO individual. WO individual masuk ke kita kan, kita klik nih. Benar nggak? Iya. Kita harus selesaikan kan? Tapi ada di situ kan ID pelanggan atau ID pekerjaan kita kan? Sama dengan penol juga. Jadi kalau nggak bisa, tadi kamu sudah karena belum selesai pekerjaan, check out kalau kamu untuk memenuhi 2 jam, oke? Terus baru sawal, benar nggak? S pertama senyum, S keduanya Salam. S ketiganya Sapa. sopan dulu, sopan baru santun kan? Udah santun apa? Itu tadi masih tahu nggak sikap S4? Ingat nggak? Berarti nggak pernah ya, Pak dia. Sikap S4 gimana? Berhadapan dengan pelanggan, ketemu dengan pelanggan udah. Ya. Anda pernah melakukan? Pak Tulik pernah nggak? Masih ingat nggak sikap S4? Pagi tadi sudah dipraktek lagi Pak. Kenapa? Ada yang bikin. Coba apa? Oleh saja Pak. Sama tadi praktek. Coba itu sebelumnya gimana sikap S4 ketemu dengan pelanggan? Hah? Berdiri dong. Apa coba? Praktek ini loh Pak ya. Nah, Coba. itu. Kan pertama kan kita datang ke pelanggan, pindah-pindah sudah rapi nih. Sudah apa kan nggak ujuk-ujuk kita mungkin tidak ketemu dengan pelanggannya di depan rumah, bisa mungkin Tetangga. pagar dulu. Manajer Pak Anggun ya? Apa Pak? Manajernya? Iya. Ya, Pak Anggun. Ya. Ya itu Pak Pak Anggun. Anggun Haryadi. Iya. Iya. Nah, biar teman-teman paham nih, itu sebenarnya gini, itu tidak berlebihan sebenarnya. Dari udah kita salam nih, kan gitu ya. Sudah ketemu, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak. Nah, begitu berlebihan. Kau coba yang awalnya dia marah kita udah lakukan seperti dengan senyum, dia masih marah. Nanti komunikasi harus kita jaga. Walaupun mungkin pekerjaan kita belum maksimal, belum mencapai target, tapi sikap kita menghadapi pelanggan sudah kita berikan maksimal, ya harus ikhlas. Yakin saya pelanggannya tidak akan marah. Harapannya apa? Itu tadi di belakang itu tujuan kita dapat rating 5. Paham ya? Walaupun yang enggak 5, 4 lah, karena masih sering padam gitu Pak dia. Tapi kalau sudah makin makin yang sering trip ini kita minimalkan, apalagi kalau bisa nihil, saya jangan memberikan itu. Itu harapannya. Jadi ayo teman-teman terjaga nih. Jadi jangan sampai wah di kota aja gitu, enggak, di kampung juga. Yakin saya di sini ada istilahnya tinggi. Itu lakukan. Jangan ujuk-ujuk dong. Misalnya udah di kampung, wah selamat pagi Bu, nggak buka sepatu datang ke teras orang. Jangan boro-boro kita mau dikasih terima kasih ya bilang terima kasih. Yang datang tuh apa sapu mulu mukul ya. Tahu nggak? Tapi kalau kita tetap ini sebagai anak nyantek, ingat PS4 itu tujuan kita apa? Lakukan sesuai dengan SOP tadi cicotnya sudah di pertama. Kita berhadapan dengan pelanggan, ingat sikap nyantek PS4. Pada saat nanti selesai pekerjaan kita, dia puas apa tidak, tetap kita mohonkan bintang itu, apalagi di laporan pihak PLN Mobile, kita dapat yang terbaik. Harap anak buah kamu itu ada 63 orang, ditambah tanggung jawab kamu itu ada yang di belakangnya, ada yang kali 3 ya. Istri 1, anak 2. Nggak ada yang punya istri 2 sini ya. Yang tanggung jawab kamu istri 1. Kalau ada istri 3, berarti istri 1 yang kamu tanggung jawabin. Yang sananya jangan tanggung jawab kamu. Sikap beda habis Pak. Sikap beda habis. Siapa tuh? Kalau nggak kompak, itu jawabnya. Karena ini saya hadapi. Yang begitu-gitu langsung, oh kamu udah nggak layak di grup ini, pindahin dulu kemana? Gitu. Ini masalah. Itu sebagai evaluasi juga teman-teman. Sekarang kayak, ya, saya datang ke sini dengan Pak Asep dari Tangerang ke menuju ke teman-teman. Selain dari silaturahmi, saya juga tidak mau teman-teman tereliminasi karena kita tidak sampaikan sebenarnya target kinerja itu seperti apa. Harus semua terkawal. Nah teman-teman di sini ada nih leader kita nih, SPP, ada kepala regu, menjadi ujung tombak kita mengawal teman-teman yang ada di ULP Damai saja. Udah saya belum dapat. Ya, teman-teman ya, paham ya? Paham. Bisa memahami nggak? Sudah Pak. Terkait permintaan penol udah bisa makin paham nggak? Bisa ya? Ganti petugas teknik atau membil atau biman itu bisa. 2 syaratnya. 1 karena ILP, yang kedua karena prestasi. Performanya.
prestasi kenapa? Tadi performanya, karena performanya apa? Kinerja kamu tidak maksimal, kamu kurang disiplin, susah kamu diarahkan, itu performa, prestasi ini. Sering-sering sakitan. Sering sakit-sakitan juga bisa performanya berkurang. Soalnya sakitnya bikin alasan. Nah ini dia. Tapi kalau sakit beneran, ya cepat-cepat sembuh. Kita itu nggak berharap begitu ya. Tapi jangan jadi kamu bikin alasan sakit untuk kamu tidak kerja. Hati-hati. Kenapa? Kita kan pelayanan 24 jam, tidak boleh kosong. Ingat ini, sekarang sudah bisa langsung ganti. Ada rekomendasi dari dia, atau Anda merekomendasi dia untuk diganti karena tidak bisa. Ini maksud saya untuk berlaku semua. Ya kalau istilahnya dia saya susah saya hubungin. Kita dia ngehubungin dia susah untuk koordinasi pekerjaan. Kira-kira performanya bagus enggak? Itu Pak Asep, bahwa atau Pak Tulit itu Pak Adi itu susah dihubungin. Kalau ada gangguan juga nggak pernah ikut terlibat. Kira-kira performanya bagus nggak tuh? Yang prestasi dong itu. Ya kan rekomendasikan bisa. Kembalikan ke Maisa. Kalau udah namanya kembalikan ke Maisa seperti kata Pak Asep tadi, Anda sudah langsung itu masuk ke banking itu. Kembalikan sudah nggak bisa kerja. Ini instruksi terakhir lagi. Kemarin Pak Triyono nampaknya nomor 3 lahat yang memang sudah dikembalikan ke penornya petugas yang akibat prestasi atau WP tidak boleh dia melamar dimanapun UP3 ada seluruh Indonesia. Bukan tidak boleh, tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Walaupun melamar, karena kan sudah merah. Tercatat nomor induknya. Iya. Jadi hati-hati. Dari KTP Pak. Jadi teman-teman hati-hati nih. Kalau masih mau bergabung. Soalnya tadi di Pagalaran sampai ngomong apabila seperti ini gimana Bapak? Kerja nyata seperti ini, tidak mengenal hari libur, tidak mengenal hari keagamaan, tidak mengenal jam 2 subuh, tidak mengenal jam 2 siang. Jam 2 siang panas ya, jam 2 subuh enak-enaknya tidur ya. Kita harus standby untuk melayani, benar nggak? Paham nggak teman-teman itu? Paham. Ini itu pahitnya. Makanya jangan sampai itu terjadi. Saya ada Pak Asif datang ke teman-teman silaturahmi ke sini. Saya nggak mau bro. Dari teman-teman kita ini yang 63 orang karena performanya tidak maksimal atau ada yang melakukan pelanggaran dikembalikan, datang ujung-ujung surat dari PT Bukit Tinggi, kirim surat ke Pak Triyono UP3, Pak ini kami kembalikan ke Pak, tolong bikin surat peringatan dan pengembalian ke petugas PT Malaysia Academy. Saya nggak mau itu karena saya ingin teman-teman juga masih ingin juga. Saya punya keyakinan begitu. Kalau nggak ingin bekerja, saya yakin saya nggak akan datang pada saat ini, nggak akan hidup kami. Makanya capek-capek. Makanya capek-capek juga.